And there are still 8 persons or 7 persons who did not admit to this Google Meet. So we are very sorry because it becomes your habit to be late. All right, ladies and gentlemen, I think we can start today. I have sent you on WhatsApp that today we are going to talk about how to write chapter 2. And I ask you to bring by yourself 1 question each. 1 question each, because we are going to discuss chapter 2 by having question and answer style. Yes, question and answer. If you have no questions, I think we can stop the meeting. But before this learning process began, I want you, because this morning also I have sent you the result of Thomas Stanley research. Thomas Stanley's research from University of Georgia, United States. Yes, let me tell you in Indonesian, yeah, to talk about this relating to our subject. Teman Thomas Stanley adalah dosen di Universitas Georgia, Amerika Serikat, ya. Dia meneliti semua orang terkaya dan terhebat di dunia. 1.001 orang yang ditelitinya. Dan 733 orang adalah milioner. Semua yang paling kaya di dunia. Ternyata dari penelitian dia, Bapak Ibu yang saya hormati, sekitar berapa, 50-an lebih dari 700 berapa itu adalah orang Yahudi. Dan orang Cina. Silakan benci Yahudi, silakan benci Cina. Tapi kita belajar dari mereka kalau mau lebih hebat. Maaf nih, saya bukan pengagum Cina, pengagum Yahudi, tidak. Tapi apa yang mereka lakukan, ya insya Allah saya tiru-tirulah dikit-dikit gitu. Ya, dalam hidup saya. Dan saya katakan saya bersyukur alhamdulillah ya saya berhasil dalam skop saya. Saya tidak mengatakan skop dunia. Saya tidak pernah gagal dalam usaha saya. Ya, dan Unindra masih memberi penghargaan the best lecturer. Sorry, memberitahu. Bukan mau sombong. Ya. Kemarin kami menguji tesis bersama Pak Rektor dengan Ibu Dekan. Ada beberapa tesis yang ikut ujian sudah ditandatangani oleh para pembimbing, ada yang profesor, ada yang doktor, tapi isinya salah. Ada kemarin 2 orang diberikan oleh sebelum Pak Rektor datang, Bu Mami datang kepada saya, ini dari IPA, ini dari Bahasa Indonesia, Pak perbaiki judulnya, udah selesai tesisnya, sudah ditandatangani, tapi saya disuruh memperbaiki judulnya. Dan hampir tiap minggu, Ibu Dekan Anda itu minta tolong kepada saya untuk semua jurusan, memperbaiki judul. Apa kaitannya Pak dengan kami? Kaitannya dengan penelitian Stanley itu adalah
Ya, kita bahas. Stanley mengatakan kesuksesan seseorang dalam tugasnya, dalam studinya, ya, dalam hidupnya, bukan ditentukan oleh IQ, tapi ditentukan oleh 10 yang paling tinggi. Apa itu? 1, disiplin keras. Well discipline. Itu yang saya ajarkan kepada Anda. Saya tadi pas masuknya karena mengoreksi mid test untuk curriculum development. Tapi saya tidak terlambat. Itu disiplin. Saya, maaf saudara-saudara, Bapak Ibu, saya tidak pernah terlambat masuk mengajar di Unindra selama puluhan tahun. Never. Itu well discipline. Dan ternyata itulah menurut penelitian Stanley itu nomor 1. Anda datang kuliah selalu terlambat, ngasih tugas terlambat, Anda jangan harap sukses. Jangan harap dicintai oleh atasan Anda. Tidak. Itu. Jadi penelitiannya itu benar. Ya. Jadi Bill Gates, pemilik Microsoft ini yang kita pakai sekarang ini, terkaya di dunia itu karena itu. Disiplin. Ya, salah satu. Dan itu nomor 1, Bapak Ibu. Siapa itu ya, Zuckerberg, pemilik WhatsApp yang kita pakai juga sekarang, pemilik FB, itu terkaya juga, itu juga disiplin. Masih mahasiswa dia sudah membuat FB. Saya kalah jauh itu. Ya. Karena disiplin dan hidup sederhana. Istrinya Cina. Dia Yahudi. Jadi jika Anda yang mencaci maki Yahudi, jangan pakai WhatsApp. Jangan pakai FB. Jangan pakai Twitter, jangan pakai Instagram. Kasihan Anda itu. Anda benci tapi Anda pakai. Gitu. Karena ada orang begitu saya lihat di Facebook, di Instagram. Dia mencaci maki tapi dia pakai. Gitu. Itu namanya tidak disiplin. Tidak konsisten. Konsisten itu disiplin. Baik. Jadi ini yang saya kaitkan dengan tugas kita, Bapak Ibu. Yang kedua, dia katakan mudah bergaul, ya getting along. Easy going. Apakah Anda mudah bergaul? Apakah Anda sombong? Menegur duluan atau tidak ditegur? Ke dosen Anda saja Anda tidak bilang, kecuali satu orang tadi, siapa itu? Ronald ya. Bilang good afternoon. Yang lain tidak, diam aja. Tadinya ribut, saya masuk langsung diam. Itu tidak sukses Bapak Ibu. Maaf. Tidak sukses. Kalau Anda buat ke atasan Anda begitu, Anda nilainya jelek. Silakan tanya Pak Marioto, rektor Anda itu. Bagaimana saya memperlakukan beliau. Tanya Bu Mami. Kalau Anda duluan ditegur oleh yang lebih tua, menurut adat manapun itu keliru. Kita teruskan. Nomor 4, dukungan pendamping ya. Kalau Anda sudah punya suami, sudah punya istri, punya pacar. Nomor 3 belum, masih... Pak. Nomor 3. Nomor 3 tadi udah mudah bergaul, getting along. Gimana sih? Ya, nomor 5, ini yang penting, sangat penting kaitannya. Kerja keras. Ya, kalau saya mengatakan memberi pelatihan ke Astra, memberi pelatihan ke Garuda Food, memberi pelatihan ke Sayap Mas Utama Wings itu bertahun-tahun dulu ya, sudah berapa tahun lalu itu, saya katakan doing more than expected. Melakukan lebih dari yang diminta. Ya. Jangan pernah melakukan sesuatu kurang dari yang diminta.
Anda nilainya negatif. Ada yang saya suruh, bukan saya suruh, ketentuan yang saya buat, menulis tesis minimal 10 halaman. Ada yang cuma menulis 9 halaman. Kan cuma kurang 1. Itu negatif. Maaf ya, Bapak bukan marah ini, hanya memberitahu aja. Ya. Itu tidak kerja keras. Kerja pas bandrol atau kurang dari bandrol. Bagaimana kalau Anda gajian, seharusnya gajinya 10 juta, dikasih 9 juta. Mau nggak? Pasti ngamuk. Ya kan? Sama aja kan itu. Saya minta gaji dari Anda 10 halaman. Anda tulis 9 halaman. Tersinggung nggak? Jadi, jangan anggap enteng hal-hal seperti itu. Itu kaitannya dengan apa yang dikatakan Stanley, kerja keras. Dan saya lakukan itu, Bapak Ibu. Maaf, saya lakukan itu. Dimanapun saya bekerja, nggak pernah yang terjelek. Sorry, the best. Sorry ya, saya harus beritahu itu. Ya. Ketika saya guru di Sumatera Utara, I was the best in one province. Bukan karena itu saya sombong. Enggak, saya enggak sombong kok untuk itu. Memberitahu aja. Tapi itu hasil kerja keras. Orang datang jam 6, saya datang jam 6 kurang 30. Orang pulang jam 1, saya pulang setengah 2. More than expected. Kerja keras. Yang ketiga, yang keenam, tapi ini yang lebih penting ketiga menurut saya untuk kaitan dengan tugas Anda, adalah kecintaan kepada yang dikerjakan. You are a student. Anda mahasiswa. Cintakah Anda pada kuliah Anda? Itu dia. Anda kan pernah ya jatuh hati atau jatuh cinta kan? Kalau jatuh cinta kan kepingin ketemu terus. Kalau Anda cinta studi Anda, pelajaran Anda, mata kuliah Anda baca terus. Anda kerjakan dengan bagus, kepingin ketemu melulu. Gitu. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya ditawarin di Garuda Food jadi manajer dengan gaji puluhan juta. Tapi saya nggak begitu cinta. Di perusahaan itu kong kali kong banyak. Saya lebih cinta mengajar. Maka Pak Rektor itu bilang, kok mau Pak masih ngajar di sini gitu. Ya. Kalau Anda jadi guru, cintailah tugas Anda jadi guru, jangan benci. Nanti Anda nggak dapat rezeki. Karena itu ibadah. Ya. Jangan anggap ini cari duit. Saya mengajar ini bukan cari duit. Kalau cari duit bukan begini. Anda pun seharusnya begitu. Kalau Anda jadi mahasiswa, patuh pada dosennya. Anda nggak patuh, Anda rugi. Dosen saya di UNJ sana hari itu pernah mengatakan, nasibmu di ujung pulpen saya ini, katanya. Benar juga itu. Kalau dia kasih E, Anda habis. Maka di UNJ sana kami ada yang program S1 pun dulu ada yang 7 tahun. Program S2 ada yang 10 tahun. Dosen Unindra pun ada itu. Program doktor ada 12 tahun, 14 tahun. Karena Anda salah dikit tidak lulus. Oh, di Unindra Anda masih bersyukur. Dosennya baik-baik amat semua. Kami mengalami titik kurang di tesisnya dicoret. Titik kurang. Anda belum mengalami seperti itu. Itu apa yang keenam. Yang ketujuh, kepemimpinan. Ini urusan Anda nanti di tugas Anda. Ya, kepribadian yang kompetitif. Ingin bersaing secara sehat, bukan menggulingkan orang. Ya. Saya pernah berapa kali ditawarin jabatan, tapi saya bilang, oh enggak mau saya. Biar aja seperti ini. Ya.
Saya sudah mengalami jabatan yang besar ya. Pernah jadi kepala sekolah 26 tahun. 23 tahun. Direktur jadi 10 tahun udah pernah. Ya. Jadi bukan gila jabatan. Nah, hidup teratur. Hidup teratur berkaitan dengan yang nomor 2 tadi, disiplin. Teraturkah hidup Anda? Jam makan Anda, jam tidur Anda, jam belajar Anda, jam mengerjakan tugas Anda, itu teratur. Jangan semaunya. Yang terakhir, dari 10 syarat yang diberikan Stanley itu adalah kemampuan menjual ide. Kalau jawaban di ujian Anda atau tulisan yang di tesis Anda copy paste punya orang, mana ide Anda? Seharusnya Anda beda dengan orang lain. Kalaupun ada kutipan yang sama, tapi penjelasannya beda. Itu loh. Baik, dari 10 yang paling tinggi membuat orang sukses menurut Thomas Stanley itu, saya hanya kutip berkaitan dengan tugas Anda sebagai mahasiswa 3. Yaitu nomor 2, disiplin keras. Yang Anda mungkin mengatakan, wah Bapak ini sok amat disiplin amat, keras amat. Belum keras. Anda boleh searching di internet. Nama Profesor Dr. Anton Mulyono. Pencipta Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Itu dosen saya, lulusan Cornell University. Maaf, sudah di surga atau di neraka, mudah-mudahan ada harapan saya di surga. Itu di kelas kami ngomong sepatah aja langsung suruh berdiri 2 jam. Kurang titik koma dalam tulisan paper tugas di rumah dicoret 1 lembar dan dilempar. Dosen UI, dosen UNJ, dan dekan program pasca sarjana Atma Jaya. Ya, supaya Anda tahu. Jadi yang saya soroti adalah disiplin keras Anda sebagai mahasiswa. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, apakah Anda mencintai nama Anda sebagai mahasiswa? Kalau Anda mencintai tugas sebagai mahasiswa, Anda kerjakan dengan baik. Anda disiplin itu artinya mengikuti aturan. Ya. Mengikuti aturan. Ya. Kerja keras, berusaha sekuat mungkin supaya nilai bagus. Lalu saya soroti karena ini evaluasi tentang mid test Anda. Mid test itu berupa bab 1. Maaf Bapak Ibu, saya belak-belakan ini. Mungkin Anda nggak pernah lihat begitu. Ya, saya sesudah melihat ya selalu asal menguji itu kecewa, kasihan Pak Rektornya. Kemarin juga gimana itu Pak, nah, kalau dia mengeluh di kami bertiga, Bu Mami biasanya langsung ke saya. Nih kerjakan ini. Nah, saya dari tong sampah jadinya untuk memperbaiki. Ya. Lalu supaya Anda tahu, Bu Mami itu tanya, ini perlu diperbaiki nggak semuanya? Ketika. Saya bilang ini, kalau judulnya diperbaiki, perbaiki semua. Bongkar tesisnya. Apakah kelas 3A ini nanti tesisnya mau dibongkar sesudah ujian? Silakan. Nggak usah percaya saya. Ya. Tapi jika Anda ikuti, ya kemarin ada 3 orang yang bimbingan saya ikut, saya diam-diam aja, langsung Pak Rektor bilang, ya sudah, oke, minta tanda tangan. Bimbingan saya itu. Udah gitu. Tidak sampai 5 menit. Anda mau begitu atau mau Anda diubek-ubek bahasa Betawinya? Silakan. Mau langsung, Pak. Mau langsung begitu, Pak. Silakan. Ya, you have a choice. Ya, silakan pilih. Saya belak-belakan, saya orangnya begitu.
Ya, mengapa saya kirim ini ke kalian tadi pagi? Gara-gara, maaf Bapak Ibu, saya kesel melihat Anda tidak ikuti. Sudah ada bimbingan tertulis. Maaf Bapak Ibu, ada satu lagi dosen yang mengajar mata kuliah ini kan. Silakan tanya teman Anda. Dibuat begini enggak? Dibuat begitu detail, sampai contoh pun saya berikan. Ya kan? Tapi Anda enggak ikuti. Ada yang menulis penomorannya pun salah. Seharusnya A, B, C, D. Dia buat 11, 12. Nah, kalau Anda guru dan Anda dosen, kesel nggak? Saya beritahu Anda, ya. Saya minta kepada Bapak Pak Iswanto, ada nggak? Ada, Pak. Nggak? Ada, Pak. Tolong Pak, ya. Ya, baik, Tolong Pak. dibaca bimbingan itu, karena masih ada waktu memperbaiki bab 1 itu untuk nanti nilai UAS, ya. Baik, Pak. Baik. Tolong Pak. Ya, Jangan terima kasih, anggap Pak. enteng Pak. Jangan anggap enteng itu, ya. Ya, terima kasih, Pak. Pak Fatur juga. Ada nggak Pak Fatur? Ada, Pak. Ya, tolong sama dengan Pak Iswanto, ya. Oke, Pak. Baik. Ya, Pak Rofik. Ada, Rofik Pak. ada? Ada. Ya, Bapak juga Pak. Banyak itu kan. Anda beruntung ini sudah seperti bimbingan tesis loh ini. Satu-satu saya komentari, saya beri input. Terima Ya. kasih Pak. Dosen yang lain bilang kepada saya, goblok lu katanya. Ngapain gitu. Ya, Biarin terima aja. kasih, Pak. Jadi tolong ya, kan sudah ada catatan saya di setiap orang, ya kan? Tolong pahami itu, kerjakan, perbaiki. Ya. Kalau sekarang nilainya kurang bagus, ya nanti harapan saya UAS nilainya bagus. Kalau perlu A semua kan gitu. Ya, Pak Juhana tidak hadir, tadi minta izin. Ya, Pak Juhana, tolong diberitahu juga ketua kelas ya. Ibu, Pak. Pak. Ibu ya, Ibu Juhana, Ibu sorry. Hana, Pak. Ada, enggak? Nggak Tadi minta ada. Izin, Ya, Pak, tidak Ada hadir. Pak izin. Ya, hari dia tadi izin. udah dua Bapak. Oke, Ya. Bu Juhana. Tolong disampaikan. Bu Adina. Bu Adina, ada nggak? Ada ya? Ya, tolong Bu, ya, tolong. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. kalau saya mau tidak jujur ya saya biarin aja. Itu kan risiko Anda kan gitu. Ya karena Bapak orang baik Oke. Pak. Bu Uum. Ada nggak? Dicek kesalahan. Bu Ya, nanti cek. Ya, Bu kalau nggak salah Bu atau Bu Ucu yang nggak pernah masuk ke Google Classroom itu. Saya masuk, Pak. Nggak masuk ya? Yang itu mungkin Bu Bu ya. Ya, malah dia tanya saya, dikirim kemana Pak? Jadi dia belum pernah membuka Google Classroom. Berarti hampir setengah semester. Dia sebenarnya bukan mahasiswa kalau gitu. Sorry. Ya. Kan sejak awal saya sudah bilang kita komunikasinya lewat dua fasilitas. Satu apa? Google Classroom. WhatsApp. Grup ya Pak. Sama apa? Grup sama Google WhatsApp. Classroom. Grup. Subgroup. Dan Jadi Google dua. Classroom. Video WhatsApp conference. dan Google Classroom. Ya, tapi beliau minggu kemarin baru beritahu saya, di mana Pak dikirim? Saya bilang tanya temannya. Langsung saya catat, dia belum pernah membuka Google Classroom. Itu kalau orang Inggris bilang, alas, oh my God. Gitu. Pak, itu sebenarnya yang nanya, yang ngomong itu saya Pak. Cuma saya salah menginterpretasikan. Jadi maksud saya tuh dikirim itunya ke mana, Pak, ke WA apa gitu, maaf Pak. Jadi sebenarnya saya tahu itu yang membuat pertanyaan saya, bukan Bu Pak. Cuma saya memang masuk ke GC Pak. Mohon Ya, maaf Pak. kalau Ibu masih bertanya padahal di Google Classroom ada perintahnya, di WhatsApp ada perintahnya, itu kan keliru. Itu Iya, Anda Pak. tidak teliti. Oh, mohon maaf Pak. Saya kurang teliti Pak. Pak, Saragi. Oke, salah satu ciri khas orang yang lebih tinggi pendidikannya Bapak Ibu adalah ketelitian, kecermatan
Kalau anak SD sebentar-sebentar itu nanya, ya bolehlah. Ini sekelas magister. Maaf Bapak Ibu, sekelas Iya, magister. Pak. Kalau kami dulu di UNJ sana langsung tidak lulus. Anda belajar lagi ke S1 katanya. Kalau Baik, ketemu Pak, dengan baik. Pak Anton Mulyono mendiang langsung bilang berdiri 2 jam. Dan Anda perlu tahu, silakan boleh cek di UNJ sana ada teman saya sampai sekarang dia tidak mau masuk S3. Gara-gara di S2 itu kapok, disuruh berdiri dan sampai terkencing-kencing di kelas. Ya. Jadi itu bagian dari pembelajaran. Ya. Spirit. Oke. Yang lain, maaf Bapak Ibu, kalau saya bandingkan dengan, maaf ya, ini kelas kita ini, kelas 3A, saya suka membanding-bandingkan itu demi perbaikan, bukan menjelek-jelekkan. Bandingkan dengan ke 3N dan 3O, sorry ya. Kelas kita ini termasuk yang kurang bagus loh. 3N itu paling bagus di antara 3 kelas yang saya ajar. Banyak yang semua sudah betul. Seperti yang ditulis di di Google Classroom. Jadi yang saya kasih A banyak itu. A 9492. Di sini berapa orang ya? Ya, saya harus sebut biar bangga juga dikit. Ya, Bu Fauziah. Hampir sempurna juga. Bu Fauziah ada? Nggak ada? Ada Pak, sinyalnya jelek. Ada. Iya. Ya, tapi sudah diperbaiki tadi baru dikirim ya. Ya, jadi bagus ya. Saya kasih A. Maaf nih. Karena bab satunya udah hampir memenuhi syarat. Ya, ada 1-2 dikit lah gitu. Demikian juga siapa satu lagi nih? Yunita, ada Yunita? Ada Pak saya. Nah, ya, bagus. Teruskan nanti bab 2 juga buat begitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Patuhi pedomannya. Iya, Pak. Ya. Nah, yang lain ya masih ada kekurangannya ya. Agak banyak juga. Ya, jadi ini evaluasi saya Bapak Ibu tentang ujian mid semester kita yang diwadahi oleh bab 1 Anda. Saya umumkan sekarang bahwa bab 2 nanti menjadi nilai tugas. Kalau Anda mau memperbaiki nilai ini, ada yang memang bilang, Pak saya kirim lagi ya. Ya nggak bisa. Boleh dikirim, tapi nggak saya nilai lagi. Karena batas waktunya sudah. Ya. Sekarang Anda boleh perbaiki bab 1 itu supaya sempurna seperti yang 2 orang ini, minimal gitu. Seperti Bu Yunita, seperti Ibu Fauzia. Silakan atau tanya Bu Fauzia, Yunita gimana sih gitu. Sebenarnya di Google Classroom itu udah lengkap. Kalau itu Anda patuhi jumlah halamannya, kalimat terakhir dari background-nya, bagaimana menuliskan identifikasi masalahnya. Ada yang membuat semaunya, semaunya. Tidak mengikuti aturan itu sama sekali. Dia pikir kali waktu S1 kali dulu. Ya, saya sudah berkali-kali katakan setiap universitas berbeda, ada yang berbeda. Seperti di kampus saya di UNJ, mereka tidak menggunakan Times New Roman. Di Unindra menggunakan Times New Roman. Di UNJ kami menggunakan footnote, di sini menggunakan body note. Nah, itu kan hak masing-masing universitas. Ada di antara Bapak Ibu yang dicampur aduk. Ada yang kalibri kali, ada yang asal buka komputer kita punyanya si
siapa ini kan Bill Gates ini Calibri keluar. Nggak tahu dia lebih suka Calibri kali Yahudi satu itu. Ya. Tapi kita harus ubah menjadi Times New Roman semua. Ada yang mengirimkan tanpa halaman. Karena dia tinggal di apartemen kali. Jadi nggak ada halamannya. Ya. Anda anggap itu hal kecil. Seperti tadi saya bilang, ada yang kurang 2 halaman, kurang 1 halaman. Wah, itu kan kurang dikit aja. Ya. Kalau saya suruh Anda pergi ke Bandung, Anda hanya sampai di Cimahi, berarti Anda nggak ke Bandung. Itu analoginya. Saya suruh Anda pergi ke Bogor, tapi Anda tiba di Citerep aja. Nggak sampai. Ya. Ingat itu analoginya. Itu disiplin. Disiplin dalam bertindak. Jadi ini pengalaman buat Anda. Saya maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang lebih tua dari saya, ada yang sudah seumuran saya juga. Ya maaf, saya harus ingatkan Anda karena itu tugas saya. Saya tidak mau malu nanti Anda bilang, kemarin Bu Mami katakan pada saya, ini kok nyasar sih? Ada mahasiswa yang nyasar membuat tesisnya. Berarti ciplak punya orang lalu dikirim. Tapi saya jadi bantalan lagi. Setelah ada masalah, dekan Anda itu selalu bilang, Pak Saragi, perbaiki dong ini. Ya. Mau malam-malam kek, mau siang kek, tolong dong perbaiki ini. Pak Rektor nggak mau tanda tangan. Kalau Pak Rektor nggak mau tanda tangan, akhirnya saya yang memperbaiki. Nah, lalu kalau mahasiswa ajaran saya, kelas saya nanti terjadi gitu kan malu banget. Ya. Yang Anda permalukan saya. Anda permalukan juga pembimbing Anda nanti. Ya, saya udah kenal semua akhirnya. Gara-gara selalu menguji itu, saya kenal siapa profesor mana yang semaunya, doktor mana yang semaunya. Main tanda tangan aja, padahal salah. Ada profesor, ada doktor, saya kenal, saya tahu. Ya. Hampir semua program studi, karena selalu Bu Mami itu selalu ada masalah diserahkan ke saya. Ya, seperti saya bilang tadi itu, kemarin judulnya orang IPA saya yang memperbaiki. Judulnya orang bahasa Indonesia saya yang memperbaiki. Profesor pembimbingnya. Profesor. Karena Pak Rektor nggak mau tanda tangan kalau belum benar. Pak Rektor itu ketat. Dan saya sudah tahu, saya bertahun-tahun bersama dia. Bukan bertahun lagi, puluhan tahun. Saya tahu persis apa yang dia inginkan. Dalam tugas ya, dalam yang lain saya nggak tahu. Ya, jadi itu Bapak Ibu evaluasi saya tentang mid semester kita dan harapan saya dari evaluasi ini Bapak Ibu saya tekankan 3 syarat kesuksesan dalam studi yang dituliskan oleh Stanley itu, terutama disiplin keras, kerja keras, dan cinta kepada tugas sebagai mahasiswa. Jika itu Anda lakukan, insya Allah Anda akan sukses dalam studi. Mungkin Anda akan bilang, Pak, apakah Bapak ngomong begitu Anda sukses dalam studi? Yes. Ya. Saya nggak pernah nomor 3 dalam studi. Di universitas manapun. Kalau nggak nomor 1, nomor 2. Ya. Jadi the big 2. Jadi maaf, bukan mau sombong itu. Dalam tugas, dalam karir, ya. Maybe the best. Ya. Karena itu yang perlu saya sharekan bukan untuk sombong, tapi untuk Anda kalau bisa Anda lebihkan. Lebihi. Itu hasil dari minimal dari 3 itu, disiplin keras. Ya, disiplin keras.
kerja keras, cinta pada tugas. Kalau saya mahasiswa, saya cinta pada tugas saya. Saya selalu ketua kelas. Kecuali di S3 hari itu saya nggak mau karena tekor. Terus fotokopi, ngantar orang kemana-mana, ke rumah dosen segala macam. Kami di UNC itu kalau ngantar tugas ke rumah dosen. Ya, tidak pernah ke kampus. Antar ke rumah katanya. Supaya kita bawa oleh-oleh. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, sekarang seperti yang saya WA, Anda gayanya kita ubah, jadi style pembelajarannya kita ubah. Saya tidak menerangkan, Anda bertanya. Jika Anda tidak bertanya, berarti semua bagus. Tentang bab 2. Ya, Anda boleh gunakan bahasa Inggris, saya jawab bahasa Inggris, Anda gunakan bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Indonesia. Dipersilakan Bapak Ibu, time is yours. Izin Saya, Pak. bertanya, Pak. Ya, Halo, siapa Pak. dulu? Boleh lah ibu-ibu dulu. Ya, ibu-ibu dulu. Ya, bagus. Ladies first. Ladies first. Itu budaya Oke. Inggris. Makasih Siapa? Pak Bu waktunya. Ria atau saya? Satu-satu, jangan berlomba, jangan rebutan. Siapa dulu, Bu Kairia atau Bu siapa ini? Maria dulu. Ya, silakan Bu Kairia. Nah, Makasih. Kairia dulu, silakan. Eh, saya sudah sebelum kita UTS kemarin kan Pak, Bapak sudah mengarahkan kita untuk membuat mencari teori bab 2 ya Pak. Itu di dalam teori itu kan kita punya ada acuan Bapak kan tidak boleh teorinya yang terlalu lama tahunnya. Nah itu Pak kendalanya di situ, saya selalu menemukan teorinya teori lama. Di Google Book juga kadang-kadang, tapi tadi Pak Luna udah ngasih tahu saya caranya, tapi mungkin Bapak bisa ngasih triksnya lagi kali untuk mendapatkan teorinya yang terbaru, caranya seperti apa gitu Pak. Oke. Ya, Bu Kairia, saya sebenarnya Makasih, udah Pak. sampaikan juga. Cara mencari teori yang lama itu, kalau lama dia teorinya, cari di tulisan orang lain, namanya sumber kedua, the second resource. Ya, sumber kedua, apakah di jurnal atau di book. Misalnya saya mengutip teorinya pokoknya teori seseorang, lalu itu dibaca di buku saya oleh orang lain, gitu. Jadi teori itu menjadi baru. Ya, teori itu tetap lama, tapi yang kita baca buku baru, ya kan? Contohnya, Bu Kairia, teori apa yang Anda inginkan? Moral Pak, moral value. Nilai Moral value itu, waduh, itu paling banyak itu. Banyak yang baru, Bu. Banyak yang baru. Banyak. Ibu searching aja atau browsing di internet. Banyak itu kalau moral value, itu yang umum aja. Moral value itu banyak. Ibu belum berusaha itu. Banyak yang baru. Ya, kakak-kakak kelas Anda yang sudah lulus itu kan sudah lolos, apalagi yang bimbingan saya dengan Pak Rektor itu sudah lolos yang baru semua itu. Ya. Bapak Ibu maaf ya, kalau waktu Bapak kuliah dulu, hari-hari begini seperti Anda ini semester 3, 4, itu tidurnya cuma 3 jam, 2 jam, 4 jam gitu, minum kopi banyak. Nah, kalau Anda masih tidur 7 jam, Anda bukan mahasiswa. Sorry. Ya, kalau sebandingkan saya dulu. Ya, sorry. Mahasiswa S2 tidurnya masih 7 jam, 8 jam itu seperti bayi. Ya. Nulis seperti ini, nulis tesis. Walaupun ini baru pratesis, kan saya bilang ini kalau bisa tesis yang sebenarnya. Kecuali nanti pembimbing Anda bilang ganti. Itu nasib Anda lah itu. Ya kan? Tapi kan Tapi kita yang termasuk semester lalu generasi tidak. yang itu Pak. Ya. Kita termasuk generasi yang serba mudah Pak. Bagaimana Ya itu. Jadi jangan dalam kemudahan itu makin manja, Bu. Jangan. Ya, spoiled itu Ya. tidak bagus. Saya tidak bisa membayangkan itu Pak Gus Saman zaman dulu nggak ada
laptop, kemudian nggak ada. Ya, mesin betul. Itu bagaimana itu mengerjakannya dengan mesin tik? Mengerjakannya mesin tik. Ya Allah. Nggak ada internet pula ya Pak. Iya, maksudnya Tidak itu ada internet. ntar dia dicoret, dibuang lagi, ngetik salah ketik, nggak ada Ya. delete-nya, di delete-nya gimana itu ribet Ya. banget. Jadi ya, kalau Bapak Ibu mau tahu, kalau kita salah lalu pergi ke rumah teman cari buku, pergi keliling Jakarta cari buku, semua di toko buku. Maka waktu itu tahun 95 saya S2 ya, seperti Anda itu, 95. Berarti berapa tahun lalu itu? 27 tahun lalu kan? Belum ada komputer, belum ada internet. Jadi kalau kita nggak tahu, pergi ke rumah dosen yang mau memberi buku. Ya. Berarti Jadi Pak, Anda tahu, boleh nggak mencari satu buku, saya pergi ke rumah Pak Anton Mulyono, itu di Kebayoran Baru. Apa yang terjadi? Karena saya meminta satu buku saja dari dia, saya setengah hari di rumahnya. Mula-mula saya diusir. Tapi karena saya butuh buku itu, akhirnya dia kasih juga untuk difotokopi. Setengah hari untuk mendapatkan satu buku referensi. Anda belum begitu. Ya. Bagus Aman. Berarti Ya. boleh dikatakan kualitas sarjana zaman dulu dengan zaman sekarang nggak sama ya Pak? Ya, sudah jelas nggak sama. Anda terlalu manja, terlalu enak. Ya, supaya Bapak Ibu tahu, jangankan dulu, sekarang. Coba tanya teman-teman yang kuliah di Atmajaya. Bolehkah menghubungi dosennya melalui WA atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Silakan datang ke kampus, tungguin di situ. Kalau bimbingan boleh nggak menghubungi dosennya pakai WA, pakai SMS, pakai telepon? Tidak boleh. Yang boleh diberikan hanya nomor telepon kampus. Nah, itu hari gini. Indra itu masih terlalu baik itu dosen-dosennya, terlalu baik. Silakan bandingkan yang di Atmajaya aja. Ya, teman-teman saya banyak di Atmajaya. Saya ikut membuka satu jurusan di Atmajaya. Ya. Jadi itu yang saya bilang, jangan manja. Ya, Anda sudah diberi kemanjaan sih sebenarnya. Seperti ini teman-teman lain bilang, ngapain capek-capek begitu. Ya kasihan mereka sambil kerja juga. Wah, dulu juga kita sambil kerja gitu. Ya. Itu Bapak Ibu. Oke, baik, silakan. Jadi Bu Khairia caranya gitu, ambil teori terbaru dari buku orang lain. Ya. Karena teori lama kan pasti teori yang bagus-bagus itu lama, tapi di bukunya lama nggak boleh. Kalau di Amerika itu yang boleh hanya 5 tahun belakangan. Jadi tahun 2018. Berapa itu? 5 tahun. Kita masih 20 tahun itu. Tahun 2000 sampai sekarang kan 21 tahun. Anda masih beruntung itu. Nah, kalau Anda mau ya apa namanya itu? Ya, Anda mau dapat ya sebenarnya di e-book, di Google itu masih banyak. Nah, apalagi seperti Bu Khairia bilang tadi tentang moral value, tentang karakter, wow banyak banget itu. Anda belum cari kali, belum lelah mencarinya, gitu aja. Oke, silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya tentang poin B, relevant research, Pak. Nah, Ya. ini yang pertama, apakah karena saya kuantitatif harus membandingkan dengan 3 tesis. 3 tesis tersebut apakah dari perguruan tinggi yang berbeda atau boleh satu perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, karena dengan situasi ini agak sulit mencari teori lain, apakah bisa kita membandingkan itu dengan jurnal ilmiah dari perguruan tinggi?
Yang ketiga ini mohon bantuan Bapak, apakah Unindra itu yang sampai hari ini belum mengizinkan kita untuk ke perpustakaan, itu apakah Bapak bisa memberikan rekomendasi agar kami bisa ke perpustakaan S2? Terima kasih, Pak. Baik. Yang terakhir kemarin kebetulan sebelum menguji saya ke perpustakaan. Karena Bapak Ibu perlu tahu bahwa mahasiswa Unindra, termasuk dosen juga ada beberapa yang kena COVID-19. Lalu Pak Rektor itu belum memperbolehkan satupun mahasiswa, kecuali yang ujian, kecuali yang sidang, masuk ke gedung kita itu. Ya, jadi itu izin ke perpustakaan tidak ada. Saya sudah bilang, kalau dengan rekomendasi saya, Pak pegawai perpustakaannya bilang, kami sih mau Pak, tapi Pak Rektor kalau nanti kedapatan kami yang dipecat. Jadi Pak Rektor yang belum boleh. Karena memang Bapak Ibu tahu, maaf ya, wakil rektor pun kena. Ya, kena sekeluarga. Ada wakil rektor kita kena. Maaf ya, nggak usah disebarkan. Jadi Pak Rektor itu sangat wanti-wanti. Kemarin juga kami tidak salaman, Bu. Jaraknya 3 meter. Saling begini doang. Dia selesai nguji langsung pergi. Kalau saya masih basa-basi. Itu. Sudah itu jurnal? Tidak, Bu. Jadi saya kan udah bilang berkali-kali. Yang boleh itu tesis atau disertasi. Yang penting itu ada yang sama dari variabel ibu. Ya kan? Mau dari perguruan tinggi yang sama silakan. Mau dari perguruan tinggi yang berbeda silakan. Mau dari luar negeri silakan. Ya. Saya beri contoh. Saya sendiri. Saya sendiri waktu dulu program doktor, saya ambil satu dari Universitas Saudi Arabia. Satu dari Eropa, satu dari Amerika. Dosennya bingung. Benar ini, benar saya bilang gitu. Saya pelajari. Anda tahu apa yang dimasalahkan Universitas Saudi Arabia tentang terjemahan Al-Quran. Itu saya bahas. Karena berbeda-beda terjemahan mana yang paling bagus waktu itu dipermasalahkan. Ya, jadi itu contoh relevant research yang saya ambil. Nah, Anda boleh ambil dari perguruan tinggi yang sama, boleh. Yang berbeda, boleh. Yang penting ada variabel atau fokus yang sama, ada yang berbeda. Itu malah lebih bagus. Ya, cukup jelas ya, Bu? Ya, jelas Pak, jelas. Oke. Baik, silakan yang lain. Saya, Pak. Silakan. Ini kan yang di Google Classroom, tertaranya 3 penelitian relevan yang berbeda dari 3 universitas yang berbeda. Sumbernya dari tesis dan disertasi. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kriterianya, adakah minimal tahun tertentu atau memang tidak ada batasannya, Pak? Izin bertanya. Ya, kalau tahunnya terserah, bebas itu. Bebas berarti tidak sama seperti yang teori ya, Pak ya? Ya. Itu tidak ada kaitannya dengan teori tadi. Soal tahun tesisnya ya, bebas itu. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasan. Oke, Pak Eko. Silakan yang lain. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Asep. Ini sebenarnya sih jadi hubungannya sama relevansi juga. Kebetulan saya sudah baca beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian saya, Pak. Tapi yang saya tanyakan bukan di relevansinya, tapi di teorinya. Nah, kalau saya baca yang contoh dari Bapak ya, yang kuantitatif itu kan kemarin juga di pertemuan sebelumnya kita boleh kalau seandainya menggabungkan satu kata variabel, misal grammar mastery. Kemudian kita carinya grammar mastery kalau seandainya kata grammar dengan mastery dipisah susah untuk dicari ya Pak, kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya beberapa kali melihat penelitian orang itu jadinya
dipisah seperti ini Pak, definition of grammar. Kalau yang di Unira kan nyambung ya Pak, satu teori itu misalkan definition of grammar nyambung terus ke bawah. Kalau di penelitian yang saya temukan itu ada yang seperti ini, dijelaskan dulu definition of grammar, kemudian definition of grammar mastery, kemudian types of grammar, kemudian grammar test. Apakah boleh seperti itu nggak Pak? Atau Tidak perlu. tidak Tidak perlu? perlu. Tidak perlu. Jadi satu lagi yang Pak Asep tadi sampaikan, tidak boleh skripsi loh Pak. Oh, Yang boleh itu tesis dan disertasi. oh iya. Jangan turun pangkat. Iya. Jangan turun pangkat. Ya. Jadi yang benar itu kita hanya membahas variabel atau fokus. Kalau untuk kualitatif kan saya sebut fokus itu. Iya. Kalau untuk kuantitatif namanya variabel. Ya, kurang lebih samalah maksudnya. Ya. Jadi kalau yang benar itu, kalau kita bicara tentang grammar mastery, maka grammar dulu kita bahas. Baru mastery. Baru grammar mastery. Itu yang benar. Tidak perlu yang lain-lain. Jangan bagaimana cara mengajar grammar. Itu bukan buku. Iya. Ingat ya, tesis itu bukan buku. Tesis itu laporan penelitian. Report of the research. Research report. Jadi bukan buku. Maka saya bilang tidak boleh ada contoh, tidak boleh ada tabel di bab 1, di bab 2. Karena itu laporan penelitian. Bab 2 itu isinya apa? Teori yang kita mau pakai untuk meneliti. Itu artinya. Teori-teori yang kita mau pakai untuk meneliti. Bab 3 isinya apa? Alat meneliti. Bab 3 itu isinya alat kita untuk meneliti. Bab 2-nya apa? Teori untuk meneliti. Karena meneliti tidak berdasarkan teori tidak benar. Bab 1 itu latar belakang mengapa kita pilih judul itu. Gitu. Mohon maaf Pak, berarti tujuan saya kan awalnya mau melimitasi. Berarti nanti limitasi disimpannya di bab 3 ya Pak? Limitasi kan di bab 1 Pak. Oh. Gimana sih? Oh iya Pak. Limitasi itu di bab 1. Ya, ikuti aja pedoman itu Pak. Limitations of the problem itu bab 1. Kalau Anda kuantitatif, Pak Asep belum baca itu dengan benar. Bab 2 tidak ada limitasi Pak. Bab 1 itu ada limitasi, identifications of the problem, limitations of the problem, ya, significance of the problem, itu. Ya, limitasi. Tidak ada juga saya buat limitasi loh Pak. Di Unindra tidak menggunakan limitasi. Di Unindra menggunakan batasan masalah kalau bahasa Indonesia. Tidak ada limitasi walaupun itu sama. Sama dengan nanti siapa yang kuantitatif? Berapa yang kuantitatif? Saya Pak. Kuantitatif. Ya, yang kuantitatif pertanyaannya seperti saya kasih contoh ya. Are there any effects? Baru is there any effect? Is there any effect? Itu kan. Kalau Anda tulis pakai bahasa Indonesia, apakah terdapat? Bukan ada. Itu keinginannya Pak Rektor itu. Apakah terdapat? Ya, apakah terdapat? Apakah terdapat? Apakah terdapat? Bukan apakah ada. Atau berpengaruhkah? Nah, itu di universitas lain. Di Unindra nggak begitu. Ya, jadi tolong jangan keliru. Kalau bahasa Inggrisnya jangan pakai influence. Jangan pakai effectiveness. Pak Rektor itu senangnya cuma the effects. Are there any effects? Jadi Bapak Ibu kalau mau lulus dengan bagus, ikuti keinginannya. Nah, yang saya kasih contoh itu keinginan Pak Rektor kita. Betul, Pak. Supaya Anda tahu, Anda mau dibenci atau mau dicintai? Mau dicintai, berikan keinginan orang itu. Ya kan? Saya memberikan keinginan Pak Rektor itu, dia selalu senyum-senyum langsung gitu. Ya. Jadi, are there any effects? Is there any effects? Is there any effect gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia, senangnya Pak Rektor itu sekarang itu
apakah terdapat pengaruh, misalnya penguasaan kosakata dan penguasaan tata bahasa secara bersama-sama. Jadi tambahkan kalau bahasa Indonesia secara bersama-sama. Untuk yang pertama itu. Biar dia senang. Nah, dia melihat tesis Anda nanti langsung dia tanda tangan gitu. Ya, itu. Dan beliau, saya selama berhubungan dengan beliau selama puluhan tahun, sangat teliti. Dan ingat, sangat teliti. Dia orang keuangan ya. Dia sangat teliti. Walaupun sebentar langsung dia bilang, ini perbaikin Pak. Gitu. Oke, silakan yang lain. Saya izin bertanya Pak, dengan Silakan Bu. kaitannya yang tadi Bapak bilang kalau ada the effect. Kalau judul saya kan pakai the use, jadi dia lebih kepada deskriptif Pak. Nggak ada is there any effect itu kan, kalau saya kan nggak ada judulnya nggak ada. Penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Kalau dilihat dari the use of symbol itu kayaknya lebih kepada deskriptif, jadi kualitatif ya Pak? Bukan lebih daripada, itu pasti kualitatif. Penggunaan simple present tense verb, penggunaan adjective, preposition dan lain itu kualitatif. Nggak pakai efek-efek itu. Saya takut salah Pak, maksudnya itu jadi itunya nanti lebih kepada deskriptif aja, nggak ada pakai is there any effect, itu nggak berlaku kan Pak? Karena tidak, dan Anda tidak pakai hipotesis. Kecuali nanti pembimbingnya Profesor Sunarjati. Hati-hati Anda. Begitu. Terus saya sudah cerita itu ya. Jadi nanti apa sih Pak yang diinin dari kalau DIP kan lebih pakai hipotesis, kalau saya enggak. Nah, itunya yang dipaparkan apa tuh, Pak? Loh, yang dipaparkan apa? Anda itu kan lebih ringan. Pengganti dari hipotesis itu deskriptif ya. Menurut pandangan saya tidak ada hipotesis. Tadi saya bilang kecuali nanti pembimbing Anda Bu Sunarjati, nanti Anda dipaksa pakai hipotesis, lalu di ujian kami coret. Oke. Ya Pak, paham. Ya, jadi Bu Ucu kalau memang judulnya the use of, kalau dulu namanya kan error analysis of kan gitu. Iya, oke. Itu yang saya komentari, lalu Pak Rektor setujui. Tidak ada error, memang cari-cari kesalahan. Iya, nggak nyambung ya Pak. Ya, bukan nggak nyambung, nggak usah diberitahu. Seperti Anda bilang, Anda buat judul analisis. Semua tesis, semua disertasi analisis. Maka yang lalu-lalu itu saya komentari, bahwa mau profesor kayak dia, mau doktor, mau apa. Saya bilang kalau dari segi bahasa, semua tesis, semua disertasi adalah analisis, skripsi analisis. Nggak usah ditulis, analisis kesalahan. Tapi boleh-boleh aja dong, dari judul saya bisa dipaksakan nggak jadi kuanti Pak? Nggak bisa. Harus ganti judulnya menjadi defect. Ya gitu aja. Iya, oke Pak. Tapi kalau Ibu pakai menggunakan the use of simple present tense, Ibu lebih ringan, cuman memeriksa apanya. Nggak perlu juga pre-research. Nggak peneliti apakah descriptive text atau recount text, cuman memeriksa tulisan mereka doang, menghitung. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Tapi saya belum nanya loh, nanti nanyanya yang lain. Yang itu namanya udah nanya. Ada banyak pertanyaan, saya belum Pak. Nanti aja, yang lain dulu. Silakan. Oke, silakan yang lain. Aku izin bertanya Pak. Silakan Bu. Itu yang saya baca, Bapak kan bilang kalau ada dua nama, kalau ada ini nama yang kedua kayak Richard, jadi Richardnya aja yang kita tulis. Bagaimana kalau namanya tuh 3 suku kata Pak? Tetap nama belakangnya. Oh ya, oke. Kan saya tulis di sana nama belakang. Iya, oke. Jadi kalau 5 namanya belakang. Nama seorang kan, maaf ya, teman-teman dari Jawa itu kan bisa namanya 5. Ya. Misalnya
Budi, Satrio, Pujangga, apalah gitu. Ya. Jadi pokoknya belakang. Ya, oke, siap. Nama belakang, Gustaman Saragi, Saragi. Ya. Maria Regina, Regina. Ronald Marpaung, Marpaung. Eko Kalau- Sakro Jaya, Rosanjaya gitu. Kalau beberapa orang gimana, Pak? Misalnya 4 orang Kutip yang nama belakangnya semua. Kutip Semua nama ditulis ya, Pak ya? Iya. Atau kalau lebih dari 3, maka etol. Tahu etol? Lihat kamus. DKK bahasa Indonesianya. Oh, DS, jadi ya. kita sebutkan satu tuh selebihnya etol aja gitu ya? Ya, kalau lebih dari 3. Kalau 3 Oh iya. disebutkan. Oh iya ya. Jadi misalnya 3, Richard, Brown, and Green. Itu. Kalau lebih dari 3, 4 penulisnya, etol. Oke. Silakan, masih ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Pak. Pak, ini kan saya penelitiannya tentang film Pak ya. Nah di film itu kan ada sinopsis Pak. Nah untuk sinopsis itu dicantumkan di bab 1, di bagian background atau di bab 3 Pak ya? Betul Pak. Terima kasih Pak. Tahu saya komentar ya, tidak boleh di bab 1. Sinopsis itu tempatnya di bab 4. Bagian kedua nanti. Ya. Nanti tugas Bapak kan hanya sampai bab 3 ini semester ini. Ya, kalau Anda butuhkan nanti saya berikan petunjuk penulisan bab 45 supaya Anda senang. Walaupun bukan saya pembimbingnya. Butuh, Pak. Butuh. Kita butuh. Ya, Saya nanti. mau pasar lagi aja. Ya boleh aja, tapi Anda usulkan. Yang menentukan nanti Pak Rektor dengan Bu Mami. Baik, Pak. Jadi kita diusulkan satu kelas ya, Pak? Loh, Bisa nggak boleh. Bucu. Oh gitu. Bucu sama Prof. Sunariati aja. Astagfirullahaladzim. Nah, Ya Bucu sama Prof. Sunariati aja. Supaya nanti pakai hipotesis. Ilmunya tinggi kok Bucu. Cocok. Sesuai tuh sama Bucu, Pak. Sesuai berarti. Boleh tuh. Biar sama-sama cerewet ya. Duet maut, Pak. Oke, silakan. Masih ada lagi yang lain? Ini Pak, saya mau nanya nih Pak. Oh, ya udah deh. Pak Rifki tadi udah selesai belum? Sudah Iya, Pak. Sudah jelas Pak. Makasih Pak. Yunita mau nanya, Mbak Yunita ya. Ya aja deh, nanti Pak. Oke, saya dulu deh kalau gitu. Saya dulu ya kalau mau. Sudah jangan berteman. Ya Pak siapa? Pak Ronald dulu. Silakan Pak. Rifki Pak, nanti saya Pak gantian. Pak Rifki dulu tadi ya. Pak Rifki. Pak Rifki, Bu Yunita, Bu Ucu. Baru saya Pak terakhir. Oke, saya dikasih kesempatan sama Mr. Expert. Oke, Pak jadi Rifki. siapa nih yang mau nanya? Pak Rifki dulu tadi, saya terakhir. Oke ya. Jadi ini kan yang Bapak kirim di Google Classroom ya Pak, yang bab kedua. A, landasan teori. Kalau itu bahasa Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu saya berikan ada versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia. Enak kan itu? Iya, Pak. Terlalu enak itu. Ya, silakan. Jadi ini apakah susunan kerangka ini sudah baku atau belum Pak? Ini kan kebetulan saya film juga Pak. Di sini kan ada pengertian, alur, cerita, plot. Apakah nanti ketika saya menulis harus begitu juga tapi isinya beda Pak? Terus kayak B-nya pengertian. Isinya harus seperti itu, tapi sesuai dengan judul-judul judul Anda ya kan? Iya, Pak. Itulah contohnya. Jangan ubah-ubah. Oke Pak, siap. Jadi pertama landasan teori, mulailah teori. Kan sudah ada contoh juga itu kan, apalagi film. Wah, sudah ada contoh yang paling bagus itu saya berikan di film itu. Tinggal mengikuti mirip seperti itu aja. Baik Pak. Ya. Penomorannya Bapak Ibu, maaf ya, penomorannya jangan karang-karang, ikuti yang ada di situ. Seperti bab 1 itu kan pakai A itu background, B itu identification, C itu focus, kan gitu.
Ada yang mengubah-ubah 1-1, 1-2 ditaruhnya. Ya nggak boleh, bukan di kelas ini itu. Ya nanti saya sebutkan di kelas lain biar malu juga. Itu namanya semaunya. Ya kadang-kadang perlu juga begitu, Bu. Sudah dikasih contoh, dibuat contoh lain. Itu namanya disuruh ke Bogor, dia pergi ke Tangerang. Tuh. Oke, silakan. Masih ada lagi? Arifki udah. Saya Pak, Silakan, Bu. saya mau tanya Pak, ini yang kan saya penelitiannya esai Pak, ini yang B penelitian yang relevan ini saya belum ketemu yang analisis seperti saya Pak, esai susah nyarinya gimana Pak? Yang Nah, B ini. Nah lo, Itu syarat loh. Baru saya Pak. Saya udah. Itu syarat itu. Itu syarat itu. Kalau nggak ada, saran saya, Iya Pak. maaf nih, ganti judul Anda. Karena itu nggak boleh nggak ada, itu harus ada. Oh gitu. Berat Nah, Pak kalau itu bisa. Kayaknya di luar negeri ini Pak yang ada ini kayaknya. Waduh, bagus, bagus. Nggak apa-apa Pak. Ya. Loh, kok nggak apa-apa? Saya bilang hormat. Kalau ada di luar negeri lebih bagus. Itu baru jurusan bahasa Inggris namanya. Iya. Asik. Oke, makasih ya Pak. Ya. Jadi kalau mau ada di luar negeri itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Pasti Pak Rektor, Bu Mami, dan saya senang itu. Ini jangan Unindra aja. Itu nggak pernah piknik namanya. Minimal Anda piknik dalam penelitian, ya kan? Relevant research. Oke, Bu Yunita ya. Kalau enggak ganti judul Anda, ganti bab. Aduh Pak, susah lagi Pak. Iya kan? Iya. Daripada itu syarat utama, syarat juga harus ada itu. Iya, iya. Harus ada 3 itu. Di S1 itu sekarang harus ada 2. Oh iya, ya. Oke deh. Makasih Pak. Ya, oke. Saya Bu Pak. Yunita, kalau perlu nggak usah ada teguran nggak usah ada teguran ya, seperti bab 1 ya. Harus benar. Di bab 1-nya udah benar, jangan bab 2-nya banyak salah gitu. Malu dong. Oke, silakan yang lain. My turn, Pak. Boleh nggak, Pak? Silakan, Boco. Iya, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Kita nggak bisa, apa sih namanya, udah jadi rahasia umum ya, Pak ya. Dan memang nggak munafik lah ya. Yang namanya menulis itu kan nggak gampang ya, kan Pak. Apalagi dibukukan gitu. Tapi kan kita udah S2, setidaknya kita harus struggle untuk membuat itu. Nah, karena dari masalah tersebut, bolehkah saya misalnya Bapak kan ngasih referensi contoh bab 2. Nah, dari semua itu misalnya judul saya ada kemiripan dengan tesis orang lain. Seperti misalnya ngebahas tentang grammar atau misalnya reading skills, writing skill. Nah, dari situ kan apakah kita boleh ambil referensi para ahli sama dengan misalnya Pak Gusaman ngasih referensi yang itu tentang grammar, saya ambil dari situ. Apakah itu boleh? Nah, yang kedua, bolehkah kita misalnya ungkapan atau misalnya kita mendeskriptifkan sesuatu dengan cara kita sendiri, maksudnya bahasanya idenya sama tapi bahasanya kita rubah gitu Pak. Contoh kayak gini, misalnya writing is an important skill that language learner must have. Tapi saya ganti misalnya writing is an important skill of language that which, jadi that-nya diganti pakai which. Ya intinya kan kalimat itu pada pokoknya menginikan ide yang sama, tapi saya ganti kata-kata. Apakah itu salah? Apa memang harus seperti itu gitu Pak? Maksudnya boleh-boleh aja. Nah, yang terakhir saya ingin tahu sejauh manakah yang dikatakan dengan plagiarisme. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, saya beritahu dari yang terakhir. Apa itu plagiat? Apa itu plagiarisme?
plagiarisme adalah mengutip tesis orang lain atau disertasi orang lain. Dan yang juga disebut plagiarisme adalah kita mengutip bukan pendapat atau teori orang lain, tetapi mengutip pernyataan penjelasannya yang melebihi dari ketentuan. Jadi seperti misalnya saya katakan, tesis Anda itu kan nama Anda, ya kan? Iya. Kalau tulisan orang lain, kutipan lebih banyak daripada tulisan Anda, itu tesis siapa tuh? Tesis orang. Orang ya Pak. Orang, iya. Bukan tulisan Anda itu. Jadi yang benar itu, tulisan Anda jauh lebih banyak daripada kutipan. Oh. Itu. Maka saya bilang cara mengatakan plagiarismenya itu berapa persen, hitung tiap halaman. Satu halaman itu antara 24-25 baris. Jadi di bab 2 ini terutama plagiatnya di situ. Lalu tulisan Anda nanti setiap halaman berapa baris. Saya sudah buat di ketentuan bab 2 itu. Hendaknya maksimal ya. Kutipan itu 5 baris dalam satu halaman. Tapi 2 tempat. Jadi tulisan Anda berapa baris? 20 baris. Berarti itu plagiarismenya, perhitungannya, persentasenya adalah 20%. Itu namanya tolerable. Kutipannya berapa tadi Pak? Mohon ulang. Maksimal 5 baris dalam satu halaman. Jadi kutipan atau pendapat orang lain, tulisan orang Per lain. halaman ya Pak? Per halaman. Hitung aja nanti gitu, Bu. Selebihnya kita. Selebihnya kita, itu yang benar. Itu pun jadi yang tolerable itu 20, maksimal 25%. Tulisan orang. Jadi 75% tulisan kita. Baru itu namanya kita punya. Kalau lebih banyak tulisan orang, siapapun itu, orang lain. Ya kan? Jadi itu tentang plagiarisme. Kita udah punya mesin plagiarisme di LP2M Unindra. Saya sudah sampaikan itu kepada Anda. Tesis S2 yang sudah lulus, itu rata-rata 60% plagiat. Jadi lebih banyak tulisan siapa? Orang. Tulisan orang. Anda mau seperti itu lagi? Enggak. Saya sudah dipanggil itu. Saya sudah cerita kepada Anda itu berkali-kali mungkin ya. Saya sudah dipanggil oleh kepala LP2M khusus untuk itu. Karena ya maaf ini gara-gara mereka sebut saya dosen terbaik, saya yang dipanggil. Kamu perbaiki katanya. Nah, karena itulah saya disuruh mengajar mata kuliah ini dari 4 kelas, 3 kelas. Jadi malu. Katanya tesis kita, tapi tulisan orang yang lebih banyak. Jadi kalau 25% tulisan orang, kutipan-kutipan, teori, nggak apa-apa. Tapi kan 75% tulisan Anda. Itu Bapak Ibu, tentang plagiarisme. Sudah itu tentang, ya tadi, teori tentang writing tadi salah. Yang Anda sebut, writing is important for the students to learn. Itu kepentingan writing. Itu bukan, jadi yang dimaksud dengan teori atau pendapat Bapak itu definisi. Deskripsi tentang sesuatu. Ingat ya, definisi. Iya. Deskripsi. Apa itu pulpen? Ya. Kalau saya bilang, pulpen penting untuk belajar supaya bisa menulis. Itu bukan definisi. Itu saya ambil, maksud saya itu ambil kalimat lain, bukan dari definisi itu Pak, maksud saya. Iya, itu contohnya. Contoh pun saya nggak mau salah. Jadi, apa itu pulpen? Pulpen adalah alat tulis yang terdiri biasanya dari gagang dan tinta. Gitu. Bisa terbuat dari plastik atau kayu. Itu definisi ya Pak? Itu definisi. Kalau yang tadi sebelumnya fungsi berarti Bapak sebut ya? Fungsi
beda. Apa yang perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan. Ini bagi kita orang beragama ya. Manusia ciptaan Tuhan yang dapat melahirkan anak. Silakan bantah. Itu definisi itu. Bukan ada yang mandul juga. Kan saya bilang dapat. Bukan harus. Ada yang tidak menikah juga. Maka saya bilang, manusia ciptaan Tuhan yang dapat melahirkan anak. Itu perempuan. Jadi definisinya nggak bisa dibantah orang. Nah itu, kalau bisa buat definisi, tidak bisa dibantah orang. Oke? Definition or description. Dalam mendefinisikan sesuatu kan kita setiap orang berbeda, Pak. Maka ada teori. Jadi ya untuk apa teori yang Anda kutip 4 itu? Anda bisa membuat definisi menggabung keempat teori itu, atau kalau tidak bisa membuat definisi sendiri, ambil definisi yang terbaik dari 4 itu. Itu aja caranya. Yang bagus itu Anda bahasa kerennya itu dapat mensintesiskan keempat teori minimal itu. Menggabungkan sehingga menjadi teori baru. Kalau di Amerika, orang tesis atau disertasinya diterbitkan oleh penerbit, publisher. Maka itu menjadi teori baru. Kita belum terbiasa begitu. Maaf, saya sendiri pun disertasi saya hari itu pernah diminta oleh teman di Gramedia. Tapi saya pikir-pikir belum menjadi kebiasaan di Indonesia. Sebenarnya bisa. Ya saya mending menulis buku, saya pikir gitu. Karena kalau 500 halaman siapa yang mau beli? Ya mending saya menulis buku 100-200 halaman, nah itu banyak yang beli. Gitu Bu. Ada teman hari itu di Gramedia bilang, udah disertasinya dia, waduh 500 halaman nggak ada yang mau beli, saya bilang gitu. Ya. Jadi saya maaf Bapak Ibu, saya sekarang lagi menulis buku untuk S2 juga. S1 sudah ada 2 buku. Yang bisa nanti dipakai juga untuk acuan. Silakan kalau Anda mau pakai buku saya di S1 untuk acuan menulis, bisa juga. Yang Anda beli nggak mahal. Apa, Pak? Kan yang saya amati selama ini. Silakan. Saya pakai ada 2 buku. Ya, bersama-sama teman supaya numpang temannya juga. Ada buku Curriculum Development, sudah itu ESP. Nah, di situ banyak teori, silakan. Silakan beli di Tokopedia. Bukan promosi nih. Oke, Tokopedia. Ada Pak di Tokopedia? Ada. Oh. Dan nggak usah pergi, Anda bilang aja ke Tokopedia, diantar besok. Nggak usah pergi keluar rumah ya Pak? Nggak usah. Ini zaman canggih. Oke Pak. Atau telepon ke ke toko buku kita, Koperasi Unindra. Saya mau bukunya Pak Saragi, bilang silakan telepon, nanti disuruh dipaketkan ke Tokopedia langsung. Tokopedia antar ke rumah Anda. Saya nggak tahu apa gratis antarnya atau bayar. Itu bukan urusan saya. Ya, di sana banyak teori tentang pembelajaran. Ya, maaf kalau Anda mau, tentang kurikulum, tentang syllabus, tentang ya education, ya apalagi ya learning methodology, roles of teachers, communicative syllabus, writing lesson plan, segala macam. Ya ada teori apa juga, teori-teori tentang misalnya constructivism, ya, humanism, ya, segala macam itu. Ya, oke, masih ada lagi, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Aduh. Silakan Pak Rafiq.
Baik, selamat siang Pak Bustaman. Nah, Ya, saya ingin bertanya Pak, apakah ada jumlah minimal dalam penyertaan teori expert gitu Pak dalam sebuah istilah atau pengertian? Kalau yang saya bacakan di contoh yang karakter itu dalam satu istilah, kayak misalkan dari istilah karakter ada 7 teori yang dari expert itu. Jadi apakah ada minimalnya atau tidak Pak? untuk satu variabel atau satu fokus, misalnya character, kan saya bilang minimal 4. 4 cukup. Oke. 4 cukup. Kalau Anda mau buat lebih supaya tesis Anda lebih tebal, silakan. Tapi 4 cukup. 4 lalu disummarikan, disintesiskan, ya kan? Disimpulkan. Kalimat kesimpulannya harus seperti contoh itu. Based on the theories and opinions above, it can be concluded that, jangan ubah kalimat itu. Jadi minimal 4 teori aja Pak, nggak usah 7. Kalau mau 7 boleh. Baik Pak, ya. Takutnya, ya siap Pak. Ada lagi? Ya, kita mau apa? Sudah mau habis waktunya. Bapak Kalau juga. Saya boleh tanya Pak. Pak sebentar Pak. Ya, silakan, Sedikit cepat. saja. 5 menit. Saya mau. Yeah, it will be a quick question, sir. Di chapter 1 itu di contoh yang Bapak kasih itu ada pengantar untuk di bawah judul introduction. Chapter 1 consists bla 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 and so on. Untuk chapter 2 berarti kita masih boleh pakai itu ya Pak. Chapter 2 consists of so on and so on. Ya, consists of ya, sama dengan pengantar di bab 1 bisa. Oke, itu yang pertama Pak. Yang kedua, masih di materi yang Bapak bagikan di Google Classroom untuk yang how to write chapter 2 for topic sub-film novel. Itu di theoretical review 1 dan 2 itu ada kata theory. Hanya theory yang tidak menggunakan capital T. The theory of theme and moral. Itu berarti pakai capital T juga ya Pak? Atau... Ya, mungkin kalau salah ketik aja itu. Jadi harus ada the theory atau ya the theory of grammar and vocabulary misalnya. Ya, berarti T-nya ini capital ya Pak. Saya hanya wondering tadi. T-nya pakai T-nya pakai capital dong. Ya, oke. Karena di sini number 1 dan number 2 with the small. Ya. Oke, terus satu lagi Pak, maaf. Yang mengenai catatan penting untuk penulisan bab 2 di poin nomor 5 untuk theoretical review tidak boleh membuat penomoran urut ke bawah, seharusnya hanya ke samping seperti ini. Ini untuk bagaimana ya Pak? Saya agak belum bisa menangkap poin nomor 5 ini. Jadi itu selain penomoran yang umum dari bab itu, tidak boleh ada penomoran ke bawah. Jadi semua penomoran ke samping dalam tanda kurung. Ya, A, B, C ke samping. Berarti misalnya pakai nanti tidak koma saja. Dalam kurung 1, misalnya tuliskan 2. Ya, koma baru 2, 3. Jadi tidak boleh penomoran ke bawah. Itu yang banyak dilanggar juga di Unindra. Ya. Oke, baik Pak. Lalu yang satu lagi Pak, mengenai definisi kesimpulan pada setiap akhir subbab. Satu kalimat definisi atau deskripsi yang merupakan paragraf terakhir dan tidak perlu dijelaskan lagi. Berarti untuk 4 teori, 4 kalimat minimal untuk menyimpulkan. Tidak dong Pak, jadi cuma 1 kalimat. Jadi misalnya kalau tadi contoh, Bapak variabel atau fokus? Saya variabel Pak. Apa?
Apa contoh variabelnya? Speech X sama implicatures. Ya, maka nanti itu bukan di apa pakai the effect of atau apa? The use of. Sebenarnya lebih ke analisis penggunaannya, Pak. Ya, kalau perbedaan jenis-jenisnya nanti. Penggunaannya berarti kan bukan kuantitatif, itu kualitatif. Iya, kualitatif. Speech X. Maka based on the theories and opinions above, it can be concluded that speech act is gitu. Selesai. Jangan dijelaskan lagi. Anda menjelaskan ketika Anda mengutip teori. Jadi Anda kan membuat definisi baru atau mengutip definisi yang lebih lengkap. Gitu. Banyak orang sesudah berdasarkan teori dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa speech act adalah ini. Speech act itu penting, speech act itu harus dipelajari. Itu enggak benar. Jadi Anda membuat definisi terakhir dari speech act menurut Anda sendiri atau mengutip dari pendapat yang paling bagus. Selesai. Itu maksudnya. Di paragraf terakhir ya, Pak? Ya, kalimat terakhir. Jadi paragraf terakhir, kalimat terakhir. Setelah teori tadi kan Pak ya, setelah teori. Jadi kita simpulkan lagi gitu Pak, bukan simpulkan lagi, kita jelaskan lagi tulis. Kesimpulan tidak dijelaskan. Yang namanya kesimpulan tidak pernah dijelaskan. Ya, sebenarnya bahasanya itu sintesis. Mensintesis. Tapi ya supaya Anda gampang mengerti, saya bilang menyimpulkan dari 4 teori itu. Baik, Pak. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Berarti total minimal 30 halaman ya. Baik, Pak. Ya, saya itu Anda... karena kemarin saya salah lihat halamannya, Pak. Saya membuat 9. Berarti ketahuan siapa ini yang 9. Ke pendahuluan 7 sampai 9. Oh my God. Ya, itu background. Itu background-nya. Itu maka tadi saya bilang, maaf agak keras, saya bilang cermat. Iya. Ketahuan siapa sekarang, Pak? Dia buka kartunya. Ya, lebih baik saya mengambil kesalahan buat belajar untuk lebih baik. Bagus. Ya apa-apa. Terima kasih Pak Gustaman. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Satu lagi. Udah mau satu lagi. Mengajar. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada saya. Udah? Saya satu lagi deh Pak, boleh nggak? Ya boleh, cepat. Saya sudah ditunggu Ya. ini kelas lain. Sebenarnya aturan dalam theoretical review itu dari variabel X1, X2 apa Y dulu apa bebas Pak? Kalau dilihat dari referensi Bapak kan variabel Y dulu yang di review ya Pak? Tidak dong. Variabel X1, X2 baru Y. Jadi berurutan. Jadi berurutan Pak. Urut. Kirain bebas Pak. Y2 itu dependent variable, Bu Cu. Variabel Y. Iya, variabel yang penting kan Dependent. X-nya, X1, X2-nya. Iya, kirain saya dari belakang dulu. Maksudnya theoretical review-nya itu boleh dari variabel Y dulu, baru nanti ke X1, X2, maksudnya atau bebas gitu. Ini tulisan ilmiah, Bu Cu, bukan novel. Nggak bisa dibalik-balik. Kalau surat lamaran bolehlah suka hati itu. Iya benar. Oh, jadi itu emang aturan baku ya Pak, dari X1, X2 baru variabel Y. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya takut lupa. Udah jelas kok ditulis. Contohnya pun udah jelas itu. The theory of X1, X2. Baru definition of X1. Bapak kan nggak menyertakan judulnya, jadi saya nggak tahu Pak. Aduh. Jadi Ya, saya pikir. Di Ya, contoh baik. ada. Ya. Contoh ada. Contohnya ada itu. Baik Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Oke, terima Terima kasih kasih. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Ya. jadi itu. Saya di Jaga kesehatan Next, Pak lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Assalamualaikum. Kita masuk jam berapa Bu Yunita? Sekarang. Ayo, Sekarang, Berarti Beb. end dulu ya. stay di sini aja. Apa gimana?